Bagaimana tidak, saat itu aku berdekatan dengan wanita cantik. Sungguh aku tak percaya, di usianya yang sudah setengah baya, namun tetap menarik dan mempesona. Aku pun bergeser agak ke pinggir, sambil terus menatap layar TV, dan 5 menit berlalu suasana hening, hanya terdengar suara TV. Bu Indri pun dengan segera memulainya, karena ya memang beliau jelas berpengalaman dalam hal itu. Sudah 2 jam ku telusuri sudut kota ini. Panas terik matahari seakan membakar rambutku yang mulai menipis ini. Tenggorokanku pun mulai meradang karena kekurangan air. Waduh, apes banget, gerutuku dalam hati. Ku tengok kanan dan kiri. Ah, itu ada warung kopi. Segera ku langkahkan kakiku ke sana. "Bule, es teh satu," seruku pada penjaga warung itu. Dengan segera, si ibu penjaga warung membuatkan apa yang aku pesan. "Ini mas, silahkan." "Makanya nggak sekalian. Mau nyari kerja ya?" tanya bule itu bertubi-tubi. Eh, saya nggak makan bule, minum aja." "Iya nih, lagi cari kerjaan." "Kok tahu sih bule kalau aku lagi nyari kerja?" sahutku pada bule itu. "Itu dari map yang kamu bawa, cah ganteng," jawab bule itu dengan senyum manisnya. Aku pun cuma senyum-senyum saja. "Oh iya, aku lupa belum memperkenalkan diri. Namaku Heru. Sudah 2 minggu ini aku berkelana, menyusuri sudut kota untuk mencari kerja. Siapa tahu ada lowongan kerja. Sudah berpuluh pabrik dan kantor yang aku datangi. Ya mungkin saja memang belum ketemu rezeki. Dengan bermodal ijazahku lengkap berkas lamaran kerjaku beserta beberapa sertifikat keterampilan kerja yang kuperoleh setahun lalu. 19 tahun umurku saat ini. Kulit sawo matang, tinggi 170 cm, berat 70 kg, dan badan berotot. Yang kuperoleh karena aktif olahraga bela diri, merupakan ciri fisikku. Yang membuat ciri khasku menonjol adalah lesung pipiku ini, hehehe, sehingga tambah manis kelihatannya. Pede banget kan aku? Karena keterbatasan ekonomi lah sehingga aku tidak meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Sebenarnya aku sangat kecewa sekali karena tak bisa kuliah. Dengan berpredikat sebagai juara umum di sekolahku, itu pun tak bisa kujadikan modal untuk mendapatkan kesempatan bisa kuliah. "Cah ganteng, itu loh kantor sebelah lagi membuka lowongan kerja. Katanya mau cari tenaga gudang. Coba aja kamu masukkan lamaranmu," kata bule. Seketika membuyarkan lamunanku. "Yang benar bule, makasih ya infonya. Terus berapa bule es tehnya?" sahutku lagi, karena aku haruslah satset gerak cepat. "Wis gak usah cang ganteng, hitung-hitung ngamal buat kamu. Nanti aja kalau kamu diterima kerja. Makanya di sini terus ya," jawab bule. "Matur nuwun bule, aku janji kalau diterima kerja di situ, aku pasti makan di sini terus. Pangestune bule," jawabku dengan senyum cerah. Oh iya, di daerahku sini sebutan bule biasa diucapkan sebagai kata ganti buat ibu-ibu yang baru kita kenal. Bule berarti bibi. "Ya wes, cepat kamu kesana mumpung belum sore. Simpan terima kasihmu buat nanti kalau keterima," perintah bule dengan senyum manisnya. "PTL," tulisan di papan nama yang terpampang di depan gedung ini. Gedung inilah yang ditunjukkan bule padaku tadi itu. Dengan mengucap doa, ku langkahkan kakiku memasuki gedung itu. Kubuka pintu kaca kantor itu. Aku langsung disambut dengan ucapan "selamat siang" oleh seorang wanita yang menjadi front office. Aku pun segera menjelaskan tujuanku ke sini,
yang disambut dengan jawaban yang ramah sekali. Aku disuruh menunggu 30 menit karena kepala HRD-nya masih istirahat. Ternyata aku langsung diwawancarai tanpa memasukkan permohonan dan menunggu. Mereka memang sedang kekurangan tenaga gudang karena baru saja ditinggalkan oleh pegawainya. Bukan di PHK, tapi meninggal akibat kecelakaan. Setelah 30 menit menunggu, kesempatan itu akhirnya tiba. Aku disuruh menuju ke lantai 2 untuk melakukan interview. 45 menit ku lalui sesi interview itu. Dengan lancar ku jawab pertanyaan kepala HRD. Semua pertanyaannya memang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kujalani. Kuturuni tangga lagi dan kusapa wanita front office itu. Seraya mengucapkan terima kasih. Lalu aku menutup pintu kantor itu. Kuhampiri warung bule lagi sambil kuucapkan terima kasih padanya. Aku pun jalan menuju halte menunggu mikrolet yang akan mengantarku ke rumah ibuku. Sesampai di rumah, aku langsung duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu kedatangan ibuku. Tiba-tiba aku dikagetkan suara dering di HP-ku. Ternyata ada SMS masuk. Ku baca dan aku teriak kegirangan dan mengucap syukur. Ternyata itu SMS dari kepala HRD yang isinya adalah pemberitahuan bahwa aku diterima kerja dan besok aku sudah harus mulai kerja. Tak lama kemudian ibuku pun datang. Kedatangan ibuku langsung kusambut dengan senyum penuh suka dan cita. Setelah aku beritahu bahwa aku sudah mendapatkan pekerjaan, ibuku memasak berbagai jenis masakan. Katanya sebagai rasa syukur aku diterima kerja. Sewaktu makan bersama, kulirik ibuku tampak beliau meneteskan air matanya. "Kenapa ibu menangis?" tanyaku seraya menggenggam tangannya. "Nggak apa-apa sayang, ibu cuma mengingat ayahmu saja. Seandainya beliau masih ada, mungkin kamu tak bernasib seperti ini. Mungkin sekarang kamu sudah bertitel mahasiswa," jawab ibuku lirih. "Tak apalah bu, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir kita." Bagaimanapun juga, aku sangat berterima kasih pada ibu karena sudah membesarkan aku seorang diri selama ini. Dan inilah waktunya bagiku untuk menggantikan ibu sebagai pencari nafkah. "Nanti kalau aku sudah gajian, ibu berhenti kerja aja ya," ucapku pada ibuku. Malam kulalui dengan mimpi indah, karena selama 2 minggu usahaku mencari kerja akhirnya membuahkan hasil. Tak sabar rasanya, ku nantikan terbitnya sang surya untuk menyambut datangnya harapan dan memulai hidup baru. Denting jam yang berbunyi 7 kali menyadarkan aku untuk segera memulai langkah baru. Tak lupa aku pamit ibuku sembari meminta doa restu padanya, agar hari-hari yang akan kulalui nanti menemui kemudahan. Kulangkahkan kaki ini menelusuri gang-gang kecil untuk menuju halte bis. Begitu sampai di kantor, aku langsung dihadapkan dengan setumpuk laporan dari Mbak Mila. "Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indri. Saya adalah kepala gudang. Saya atasanmu di divisi ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kamu tidak ditempatkan di gudang yang berada di belakang gedung ini? Setelah saya membaca resum kamu, saya meminta ke kepala HRD untuk menjadikanmu stafku di divisi stok penjualan," jelas Bu Indri dengan panjang lebar. "Iya Bu, perkenalkan nama saya Heru. Mohon bimbingannya Bu," sahutku kemudian. "Pasti, yang penting kamu harus semangat," jawabnya. Dengan semangat perjuangan, aku pun mempelajari pekerjaanku ini.
Singkat cerita, tak terasa sudah 3 bulan aku bekerja di kantor itu. Dan di bulan keempat, akhirnya aku menerima kenaikan gaji. Sesuai janjiku pada buli penjaga warung itu, tiap hari waktu jam istirahat, aku pasti makan di warungnya bule. Seperti siang ini, aku makan nasi pecel dengan es teh kesukaanku. Selesai makan, Bu Indri memanggilku menghadap. "Selamat siang, Bu. Ada perintah?" tanyaku ketika menghadap Bu Indri. "Hihihi, itu bersihkan dulu mulutmu. Ada kulit cabai menempel di gigimu," jawab dari Bu Indri yang tak terduga. Dengan sedikit menahan malu, aku langsung menuju ke toilet dan membersihkan mulut serta membasuh mukaku, biar kelihatan segar kembali. Segera setelah itu, aku langsung menghadap lagi pada Bu Indri. Beliau memanggilku karena perusahaan kami akan menerima proyek banyak order. "Kamu siapkan fisikmu ya Heru, karena beberapa bulan ke depan kita akan kerja ekstra melayani permintaan barang. Dan nantinya mungkin kita akan sering keluar kota untuk melihat pendistribusian barang-barang kita," perintah Bu Indri. "Siap Bu," jawabku tegas. "Kamu bisa bawa mobil dan punya SIM A?" tanya Bu Indri. "Siap, bisa Bu, saya juga punya SIM A," jawabku sopan. Akhirnya proyek besar itu bisa kami lalui dengan lancar tanpa hambatan. 3 bulan sudah aku disibukkan mengurus proyek itu bersama Bu Indri. Mulai lembur di kantor sampai berkeliling ke setiap kabupaten untuk mengecek kelancaran distribusi barang kami. Saking sibuknya, tak sempat kuperhatikan sosok seorang kepala divisi stok penjualan, walaupun kami sudah bersama selama setengah tahun. Tak sedikit pun terlintas pikiran macam-macam kepada beliau, tak seperti ketika bertemu dengan Mbak Mila. Bu Indri seorang wanita karir bersuami seorang pejabat. Tak terlihat keriput di wajahnya, walaupun usianya memasuki kepala 4. "Hai Heru, ngelamun aja. Ambil kunci mobil dan bawa laporanmu untuk kota T. Kita berangkat ke sana karena ada laporan dari customer bahwa barang kita yang baru datang di sana banyak yang rusak. Dan satu lagi, benerin tuh celanamu, kok kayaknya ada yang..." Siap Bu, jawabku dengan sedikit gugup. Tumben sekali Bu Indri berbicara seperti itu. Mungkin beliau lagi senang karena proyek kami akan segera selesai. Dan pastinya akan ada bonus yang menantikan kami dari perusahaan. Sambil menahan malu, aku mempersiapkan segala keperluannya. 6 jam perjalanan yang kami tempuh akhirnya tiba di kota T. Kulirik jam tanganku, terpampang angka 3 di sana. "Ah, pantesan perutku sudah lapar. Jam 3 ternyata," gerutuku dalam hati. Seakan mengerti akan isi hatiku, Bu Indri mengajakku makan di warung. "Makan dulu yuk di warung Her, perutku sudah lapar. Sepertinya kita nanti akan menginap di kota T. Nggak apa-apa kan? Lagian ini kota terakhir, biar cepat selesai dan segera dapat bonus dari kantor. Kamu jangan bingung, nanti kita belanja baju buat ganti." "Tenang aja, tadi sudah disiapkan dana dari bendahara keuangan," jelas Bu Indri lagi. "Siap Bu," jawabku singkat. Setelah makan, kami langsung menuju ke tempat customer.
2 jam waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Diambil kesempatan bahwa perusahaan kami harus mengganti barang yang rusak, dan kami menyanggupi, dan tak sampai 1 minggu barang sudah dikirim lagi. Akhirnya kami pamit kepada customer dan segera mencari hotel untuk menginap sesuai rencana Bu Indri. Akhirnya kutemukan sebuah penginapan yang beraksen tradisional. Langsung ke menuju meja resepsionis, sedangkan Bu Indri kusuruh tetap di dalam mobil. Maaf Bu, semua kamar penuh. Tinggal 1 kamar VIP single bed ukuran king. Tapi ada ruangan tamunya. Gimana Bu? Tanyaku pada Bu Indri. Ya wes, gak apa-apa daripada muter-muter lagi, jawabnya. Gimana Bu? Kan jadi gak enak kita. Oh iya, kan ada sofanya. Biar saya yang tidur di sofa, jawabku. Heru, cepetan mandi, terus kita cari makan, teriak Bu Indri memanggilku. Iya Bu, jawabku. Setelah mandi, kami pun segera makan di restoran. Tak perlu lagi keluar, karena di sini juga ada butik pakaian. Setelah makan, kami pun menuju butik. Bu Indri memilihkan baju untukku, kemeja dengan celana bahan, dan tak lupa celana pendek dan kaos. Mungkin untuk perlengkapan tidur. Kulirik Bu Indri memilih perlengkapannya sendiri. Kulihat dari bentuknya sangat bagus. Pikirku, buat apa beliau beli yang seperti itu? Ah, itu kan hak dia. Mau kemana lagi kita Bu? Tanya aku. Kamu belum ngantuk kan Her? Ini juga masih jam 9, masih sore. Yuk kita cari hiburan. Aku pun menuju balkon untuk mencari udara segar. Setelah habis 2 kretek, aku masuk kamar untuk bersih-bersih dan ganti baju. Belum ngantuk Her? Tanya Bu Indri seraya beranjak menuju kulkas untuk mengambil minuman ringan. Belum Bu, sontak aku kaget menjawabnya. Bagaimana tidak, Bu Indri terlihat menawan sekali, berbalut busana merah yang pas di badan. Bagaimana tidak, saat itu aku berdekatan dengan wanita cantik. Sungguh aku tak percaya, di usianya yang sudah setengah baya, namun tetap menarik dan mempesona. Aku pun bergeser agak ke pinggir, sambil terus menatap layar TV. Dan 5 menit berlalu, suasana hening, hanya terdengar suara TV. Dek, jantungku berdebar, tatkala tangan Bu Indri terasa sudah memulai sebuah alur yang sepertinya akan menuju surga dunia. Bu Indri pun dengan segera memulainya, karena ya memang beliau jelas berpengalaman dalam hal yang demikian itu. Aku yang memang juga mau dan tidak ingin membuat Bu Indri kecewa, dengan segera aku pun menyambut dan memberikan apa keinginannya malam itu. Dan seperti perkiraanku, hubunganku dengan Bu Indri terus berlanjut di kemudian hari. Tak ada ikatan cinta di antara kami, cuma rasa sayang untuk saling memberi. Dan semenjak itu, Bu Indri sangat baik dan royal kepadaku, sehingga aku bisa membahagiakan ibuku dan aku suruh berhenti bekerja.